Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ketiga akan menjelaskan sejarah dari berdirinya kerajaan Islam di Jawa. Dalam menjelaskan awal munculnya kerajaan Islam di Jawa, Sartono Kartodirjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500 sampai 1900 menyebut jika struktur kekuasaan feodal di Jawa menunjukkan hierarki yang berbentuk piramida. Puncak kekuasaan dalam hierarki ini dipegang oleh seorang suzerain, yaitu seorang raja yang memiliki hegemoni di wilayah di mana raja-raja kecil yang menjadi vasal kerajaan besar mengakui suzerainitasnya. Apabila pemilik suzerainitas ini menjadi lemah dan runtuh, maka bekas vasal-vasal tadi itu berdiri sendiri dan vasal yang kuat kemudian mendesak kekuasaannya terhadap vasal-vasal yang lebih kecil. Pasca runtuhnya Majapahit di Jawa, maka muncullah Demak yang menjadi bekas vasal yang mampu mengkonsolidasikan kekuasaan terhadap vasal-vasal kecil lainnya. Berdirinya Demak ini kemudian menandai awal dari munculnya kerajaan Islam di Jawa. Di kerajaan Demak, dalam catatan historiografi tradisional Jawa, disebutkan bahwa pendirinya adalah Raden Patah, seorang putra dari Raja Majapahit yaitu Brawijaya V yang menikah dengan seorang wanita Cina yang dihadiahkan kepada Raja Palembang. Raden Patah ini memimpin Demak mulai dari tahun 1500 sampai 1518. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak berkembang dengan cepat karena memiliki areal pertanian yang cukup luas dan kemudian keberadaan hal tersebut menjadi lumbung pangan milik mereka. Demak kemudian menjadi kerajaan yang berbasis agrikultural dan maritim dengan beberapa komoditas terkenal yaitu beras, lilin, dan madu yang diekspor hingga Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Setelah Raden Patah, Demak kemudian dipimpin oleh Pati Unus yang memimpin Demak mulai dari tahun 1518 hingga 1521. Di bawah kepemimpinan Pati Unus, Demak melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1521. Ketika melakukan serangan tersebut, Pati Unus kemudian gugur di medan pertempuran, kemudian mewariskan kekuasaannya pada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini memimpin Demak pada tahun 1521 hingga tahun 1546. Pada masa kepemimpinannya, Demak berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan ekspansi ke beberapa wilayah di Jawa Barat, seperti Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon di bawah komando Fatahillah. Penyerbuan ke Sunda Kelapa ini kemudian berhasil dalam mengusir Portugis, dan kemudian Sunda Kelapa ini diubah namanya menjadi Jayakarta, yang berarti tanah kejayaan. Setelah Demak, kerajaan lainnya yang berdiri di Jawa adalah Kesultanan Banten. Berdirinya kerajaan di Banten ini diprakarsai oleh proses Islamisasi yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati bersama putranya yaitu Maulana Hasanuddin yang di kemudian hari menjadi raja pertama di Banten. Maulana Hasanuddin ini memimpin Banten pada tahun 1552 hingga tahun 1570. Pada tahun sebelumnya, pada tahun 1526, Sunan Gunung Jati memindahkan pusat kekuasaan Banten dari daerah Banten Girang yang berada di wilayah dataran tinggi menuju wilayah Surosoan yang berada di wilayah dataran rendah. Proses pemindahan ini kemudian mengubah kondisi sosial dan ekonomi di Banten menjadi sebuah kerajaan yang bersifat maritim, yang kemudian Banten ini menjadi kerajaan yang mengandalkan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Banten mengalami masa keemasannya pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang memimpin Banten pada tahun 1651 hingga 1682. Pada masa kepemimpinannya ini, Banten mengalami kemajuan yang amat pesat, baik dalam pembangunan ekonomi dan sosial maupun bidang keagamaan. Setelah masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten dipimpin oleh putranya yaitu Sultan Haji. Pada masa kepemimpinannya ini, Banten mengalami kemunduran dan defisit. Pada masa kepemimpinan Sultan Haji,
Di Banten terjadi banyak pemberontakan, termasuk pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut ayahnya yaitu Sultan Agung Tirtayasa. Hal ini disebabkan oleh adanya hubungan yang dilakukan oleh Sultan Haji dengan VOC yang dianggap sebagai kemunduran dari Banten. Kemunduran Banten ini ditandai dengan adanya perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak pada tanggal 17 April 1684. Pasca penandatanganan kesepakatan tersebut, maka VOC dapat monopoli perdagangan di Banten. Selanjutnya adalah Kasunan Surakarta. Kasunan Surakarta merupakan salah satu kerajaan yang lahir akibat pecahnya kerajaan Mataram Islam. Kasunan Surakarta lahir karena adanya kejadian Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti sendiri merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak VOC kepada Pakubuwana III dan juga Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian tersebut, VOC berhak menentukan siapa pemimpin yang layak memimpin di daerah tersebut, sehingga VOC membagi kedua daerah tersebut, sehingga memunculkan perpecahan kepada keluarga internal kerajaan. Selanjutnya, Surakarta sendiri merupakan keraton yang dipindahkan dari sebelumnya dari daerah Kartasura. Pemindahan keraton ini sendiri dilakukan karena sudah hancurnya keraton di Kartasura akibat pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang di sana, orang-orang Madura dan juga orang-orang Cina. Orang-orang Jawa sendiri menganggap bahwa keraton merupakan tempat yang suci dan sakral. Sebagaimana yang telah terjadi, kehancuran keraton juga berarti kehilangan kesakralan dan kemistisan dari keraton tersebut, sehingga ada baiknya untuk memindahkan keraton pada saat itu. Selanjutnya, pemindahan dari Kartasura menuju Surakarta memiliki beberapa pertimbangan. Yang pertama, kenapa Solo atau yang biasa disebut dulu sebagai Salak dipilih karena adanya dua desa strategis dari Mataram Islam yang ada di dekat desa tersebut. Selanjutnya, ada pula faktor mistis yang diambil, yaitu desa Salak ada di wilayah Tempuran. Apa itu wilayah Tempuran? Wilayah Tempuran sendiri terletak di antara dua sungai, sehingga dalam dunia mistis Jawa, wilayah Tempuran ini memiliki nilai magis dan juga dapat membawa keberkahan dan kesuburan. Selanjutnya, dalam kegiatan sehari-hari sosial budaya dalam masyarakat Surakarta sendiri mengenal konsep Islam dan Jawa dalam akulturasinya. Kebanyakan masyarakat Surakarta memeluk agama Islam dan juga masih menjalankan kebudayaan Jawanya yang sederhana dan juga penuh dengan gotong royong dan juga patuh kepada pemimpinnya. Salah satu alasan kenapa saya dapat berbicara bahwa masyarakat Surakarta masih menjalankan adat kejawaan dan masih menyampurkan dengan Islam adalah di alasan sebelumnya kenapa desa Solo dipilih sebagai ibu kota Surakarta, karena dalam mistis Jawa. Nah, mistis Jawa ini juga kan dalam kebudayaan Jawa mereka memilih karena adanya wilayah Tempuran itu. Jadi saya dapat memastikan bahwa masyarakat pada kala itu memegang akulturasi antara Islam dan juga budaya Jawa. Selanjutnya, kondisi politik dalam Kesunanan Surakarta sendiri merupakan kondisi yang sangat tidak stabil karena adanya Kesunanan Surakarta sendiri lahir pada masa penjajahan VOC atau Belanda. Jadi mereka harus melawan beberapa Belanda. Bahkan Pakubuwana III sendiri dikenal sebagai pemimpin yang taat atau patuh kepada Belanda. Namun Pakubuwana keempat dikenal sebagai seorang yang sangat memberontak kepada VOC, sehingga internal dari kerajaan Surakarta ini sendiri mengalami sesuatu yang tidak stabil karena adanya intervensi dari pihak luar, terlebih lagi pihak VOC atau Belanda. Selanjutnya, ekonomi masyarakat Surakarta pada kala itu adalah agraris, yang mana mengandalkan sistem pertanian dan juga perkebunan. Beberapa hasil perkebunan mereka dijual untuk keluar, dan juga ada pula beberapa masyarakat dari Surakarta yang menjadi pedagang, pengrajin, dan juga pegawai di lingkungan kerajaan. Silsilah Raja Hamengkubuwana dimulai dari Pakubuwana III,
Jadi Kasunanan Surakarta yang setelah terpecah dari Giyanti sendiri itu dimulai dari Pakubuwono III. Pakubuwono III itu Raden Mas Suryadi, selanjutnya ada Pakubuwono IV Raden Mas Subadya, Pakubuwono V Raden Mas Sugandi, Pakubuwono VI Raden Mas Sapardan, Pakubuwono VII Raden Mas Malikin Solikin, Pakubuwono VIII Raden Mas Kusan, Pakubuwono IX Raden Mas Duksino, Pakubuwono X Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno, Pakubuwono XI Raden Mas Antasena, Pakubuwono XII Raden Mas Suryo Guritno, dan juga yang ke-11 hingga sekarang Pakubuwono ke-13 Raden Mas Suryo Kartono. Selanjutnya, salah satu kerajaan yang juga pecahan dari kerajaan Mataram Islam adalah Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta sendiri ini merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Hamengkubuwono I yang dibentuk. Jadi Sultan Hamengkubuwono ini merupakan saudara dari Pakubuwono atau pangeran kedua, yang dalam perjanjian Giyanti tersebut terjadi pemisahan kedua daerah. Dari namanya sendiri Kesultanan Yogyakarta sendiri diambil dari kata Ayodhya dalam pengisahan Ramayana, dan Karta yang artinya damai. Selanjutnya, letak Kesultanan Yogyakarta sendiri merupakan kesultanan yang terletak di atas bekas wilayah alas pabrikan. Seperti kerajaan Kesultanan Surakarta sebelumnya, di Kesultanan Yogyakarta juga mengenal adanya pemilihan tempat sebagai ibu kota. Mereka juga melakukan hal yang sama seperti Kasunanan Surakarta, yaitu memilih tempat tempuran atau tempat adanya dua sungai. Mereka memilih tempat yang dekat dengan Sungai Winanga dan Sungai Code, sehingga mereka juga memiliki kepercayaan terhadap hal mistik tersebut. Selanjutnya, kondisi sosial budaya sama seperti masyarakat Kasunanan Surakarta, karena sejatinya mereka sebagai suatu masyarakat yang sama namun dipisahkan oleh kedua kerajaan. Mereka masih memiliki kesamaan dalam hal budaya dan juga agama, yang mana sama-sama menganut agama Islam kebanyakan, dan juga kebanyakan mempercayai hal-hal mistis. Selanjutnya, kondisi politik kesultanan dalam Kesultanan Yogyakarta sendiri lebih stabil karena mereka diakui sebagai negara yang merdeka atau wilayah merdeka. Jadi mereka tidak ada campur tangan dari luarnya, jadi mereka bebas untuk menentukan hal-hal sendiri. Jadi Kesultanan Yogyakarta ini lebih stabil kondisinya. Namun setelah kedatangan Raffles, mereka dibatasi. Nah, baru tahun 1900-an itu, Kesultanan Yogyakarta itu kayak diintervensi baruan oleh pihak-pihak Belanda. Selanjutnya, kondisi ekonomi mirip dengan Kasunanan Surakarta. Di Kesultanan Yogyakarta sendiri banyak memang masyarakatnya yang menganut sistem agraris atau juga menggantungkan hidup melalui perkebunan. Dahulu kala Yogyakarta itu ngandelin dalam ngandelin perkebunan hutan kayu, habis itu pajak dan uang sewa tanah gitu-gitu pokoknya. Jadi mereka tetap dalam sistem agraria. Habis itu barulah Hamengkubuwono pertama pada 1930 itu mulai menanam tebu, kopi, nila di perkebunan, yang mana pada masa itu kebanyakan dikuasai oleh pemilik modal swasta. Selanjutnya, silsilah raja. Hamengkubuwono pertama ini jadi adiknya dari Pakubuwono ketiga ya. Hamengkubuwono pertama Raden Mas Sujana, yang kedua Hamengkubuwono kedua Raden Mas Sundoro, Hamengkubuwono ketiga Raden Mas Surojo, Hamengkubuwono keempat Raden Mas Ibnu Jarot, Hamengkubuwono kelima Raden Mas Gatot-Menol, Hamengkubuwono keenam Raden Mas Mustojo, Hamengkubuwono ketujuh Raden Mas Mortejo, Hamengkubuwono ke-8 Raden Mas Sujadi, Hamengkubuwono ke-9 Raden Mas Durojatun, Hamengkubuwono ke-10 Raden Mas Harjuno Darpito. Jadi dalam Kesunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta sebenarnya memiliki kesamaan karena mereka sejatinya satu masyarakat yang sama
namun dipisahkan oleh perjanjian Giyanti, sehingga ini memecah lah istilahnya, walaupun mereka memiliki kebudayaan yang sama. Selanjutnya, dari kedua kerajaan ini memiliki keistimewaan yang sampai saat ini mereka masih ada dan juga diberi mandat khusus atau hak khusus, yang mana wilayah Yogyakarta diangkat sebagai daerah istimewa Yogyakarta. Dahulu juga wilayah Surakarta juga diangkat sebagai wilayah istimewa, namun karena adanya pemberontakan, habis itu banyak penculikan pada atasan-atasan kerajaan, jadi mau nggak mau presiden harus mencabut daerah istimewa tersebut supaya mengurangi korban dari pihak kerajaan. Mungkin itu saja yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Kerajaan Cirebon. Yang pertama itu sejarah berdirinya. Jadi, Kerajaan Cirebon merupakan bagian dari wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, terletak di ujung timur pantai utara Jawa Barat dan berbatasan dengan wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya, Cirebon merupakan pemukiman kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana ditunjuk sebagai kuwu atau kepala desa Cirebon dan membangun Keraton Pakuwati pada sekitar tahun 1452. Pembangunan tersebut memiliki arti bahwa di Cirebon berlangsung pemerintahan lokal yang bercorak Islam. Akan tetapi pada saat itu Pangeran Cakrabuana belum berhasil menyebarkan agama Islam hingga ke daerah pedalaman. Hal ini dikarenakan pada saat itu masih kuatnya pengaruh atau kekuatan dari Kerajaan Pajajaran. Selain itu, Pangeran Cakrabuana juga merupakan putra dari Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari Kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana memiliki seorang putri yang bernama Nyimas Pakuwati. Pada tahun 1479, Nyimas Pakuwati menikah dengan Sunan Gunung Jati yang merupakan keponakan dari Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang. Sunan Gunung Jati sendiri merupakan anak dari Ratu Mas Rara Santang. Pada tahun 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kedudukannya sebagai kuwu atau kepala desa Cirebon kepada Sunan Gunung Jati. Sejak penyerahan kedudukan tersebut, Sunan Gunung Jati memutuskan untuk melepaskan diri dari Kerajaan Pajajaran dengan menghentikan pemberian upeti atau pajak berupa terasi dan garam kepada Kerajaan Pajajaran. Peristiwa tersebut terjadi pada 12 Safar 887 Hijriah atau 2 April 1482. Peristiwa tersebut yang menjadikan atau menandakan Cirebon sebagai kerajaan Islam yang merdeka dan juga otonom, serta tidak lagi berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Pajajaran. Nah, selanjutnya adalah bukti sejarah atau peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama itu ada Keraton Kasepuhan. Keraton Kasepuhan sendiri merupakan salah satu wilayah hasil dari pembagian kekuasaan Kesultanan Cirebon yang terbagi menjadi 3. Keraton ini sendiri terletak di Kelurahan Kasepuhan, Lemah Wungkuk, Cirebon. Selanjutnya adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Masjid Agung Sang Cipta Rasa merupakan peninggalan dari Kerajaan Cirebon. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, tepatnya pada tahun 1498 Masehi. Masjid ini disebut sebagai masjid tertua di Cirebon. Masjid ini sendiri terletak di Kompleks Keraton Kasepuhan, Cirebon. Selanjutnya ada upacara Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Keraton Kasepuhan, Cirebon, yang biasanya dilakukan secara rutin. Nah, selanjutnya adalah silsilah dari Kerajaan Cirebon. Yang pertama itu Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau biasa dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati menggantikan kedudukan dari Pangeran Cakrabuana. Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Cirebon mengalami perkembangan baik di bidang agama, politik, maupun ekonomi atau perdagangan. Sunan Gunung Jati sendiri diyakini merupakan pendiri dari dinasti Kerajaan Cirebon dan juga sebagai penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat. Selanjutnya, Fatahillah.
Sepeninggal Sunan Gunung Jati terjadi kekosongan kekuasaan kerajaan Cirebon. Kekosongan kekuasaan tersebut diisi oleh Fathahillah yang merupakan menantu dari Sunan Gunung Jati. Namun ia hanya menjabat selama 2 tahun saja. Nah, selanjutnya adalah Pangeran Emas atau Panembahan Ratu I. Tahta kerajaan digantikan oleh Panembahan Ratu I atau Pangeran Emas yang merupakan cucu dari Sunan Gunung Jati. Masa kepemimpinannya kurang lebih selama 79 tahun. Selanjutnya adalah Pangeran Girilaya atau Panembahan Ratu II. Tahta kerajaan dipegang oleh Panembahan Ratu II atau Pangeran Kerim yang menggantikan kedudukan kakeknya yang wafat pada tahun 1649. Pada masa kepemimpinannya terjadi berbagai konflik yang menjadikan Cirebon terbagi atas 3 bagian yang dikuasai oleh anak-anaknya atau anak-anak dari Panembahan Ratu II, yakni Martawijaya yang menduduki Keraton Kasepuhan, Kartawijaya yang menduduki Kanoman, dan Wangsakerta yang menduduki Kacirebonan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi sosial budaya. Pada masa kerajaan Cirebon, kehidupan sosial masyarakat Kesultanan Cirebon sama seperti kehidupan kota-kota pesisir lainnya, yakni seperti Jayakarta dan juga Demak. Ciri yang paling menonjol adalah memiliki komposisi penduduk yang beragam. Terdapat beberapa perkampungan yang memiliki nama berdasarkan ciri kehidupan sosial penduduknya, seperti Kampung Arab, Kampung Pacinaan, Kampung Pekojan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat kampung yang dinamai sesuai dengan kedudukan masyarakatnya, seperti Kesatriaan, Kauman, dan Kademangan. Selain itu, asal-usul nama perkampungan dapat juga dilihat melalui jenis pekerjaan dari masyarakatnya atau penduduknya. Seperti kampung yang bernama Panjunan yang diisi atau yang dikenal sebagai kampung pembuatan gerabah atau kerajinan gerabah. Kekhasan dari budaya Cirebon juga dapat dilihat melalui terdapat perpaduan unsur-unsur budaya antara Hindu, Cina, dan juga Islam. Perpaduan tersebut dapat berupa arsitektur bangunan, ragam hias, seni tari, dan juga upacara-upacara. Pengaruh budaya Cina bisa kita lihat pada ornamen-ornamen dalam keraton, masjid, motif batik, dan juga lambang naga pada kereta pusakan, dan juga sebagainya. Warna-warna ornamennya juga cenderung mengambil warna terang, seperti warna merah, biru tua, dan juga biru muda yang diperkirakan terpengaruh dari budaya Cina. Pengaruh Islam juga ditandai dengan adanya pemerintahan kesultanan dengan keratonnya, dan juga pada masa itu terdapat didirikannya masjid-masjid. Seiring dengan perkembangannya terdapat 4 buah keraton, yaitu Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan, dan juga Kaprabonan. Selanjutnya adalah kesenian yang bertahan hingga saat ini adalah kesenian topeng. Awalnya kesenian ini merupakan sarana untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kesenian ini dahulu bersifat sakral, tetapi seiring berjalannya waktu, kesenian ini menjadi kesenian rakyat biasa, bahkan menjadi kesenian untuk sarana untuk mengamen. Nah, selanjutnya adalah kondisi atau kehidupan politik pada masa kerajaan Cirebon. Sunan Gunung Jati merupakan salah seorang wali songo yang dijuluki sebagai Ratu Pandita, yakni ia memiliki fungsi rangkap sebagai wali yang menyebarkan ajaran agama Islam sekaligus sebagai raja di kerajaan Islam Cirebon. Sunan Gunung Jati menyerahkan urusan pemerintahannya kepada anaknya, yakni Pangeran Pasarean. Sepeninggal Sunan Gunung Jati, tidak ada keturunan langsung yang menggantikannya, karena pada masa itu anak-anaknya telah terlebih dahulu meninggal. Oleh sebab itu, Fathahillah yang merupakan menantu Sunan Gunung Jati ditunjuk untuk memimpin Cirebon. Sepeninggal Fathahillah, kedudukannya digantikan oleh Panembahan Ratu I. Pada masa ini, perhatiannya difokuskan pada penguatan kehidupan keagamaan. Pada masa jabatannya muncul kekuasaan Belanda, berdirinya Batavia, dan juga peperangan antar raja-raja peperangan di Mataram. Namun, Panembahan Ratu I tidak memiliki hubungan diplomatik dengan VOC. Sepeninggal Panembahan Ratu I, kedudukan tersebut digantikan oleh cucunya, yakni Panembahan Ratu II. Ia memiliki 3 orang anak dari pernikahannya dengan Putri Sunan Tegalwangi, yakni Pangeran Martawijaya, Pangeran Kartawijaya, dan juga Pangeran Wangsakerta. Sejak awal kepemimpinannya, Panembahan Ratu II
mengalami tekanan dari Amangkurat I yang merupakan Raja Mataram. Panembahan Ratu II beserta kedua anaknya yakni Martawijaya dan juga Kartawijaya dijadikan sebagai tahanan kerajaan di Mataram. Bahkan masa penahanan tersebut sangat lama hingga Panembahan Ratu II itu wafat di kerajaan Mataram tersebut. Hal tersebut melahirkan perpecahan atas wilayah Cirebon. Nah, selanjutnya adalah kondisi ekonomi pada masa kerajaan Cirebon. Letak geografis Cirebon yang berada di ujung timur pantai utara Jawa Barat dijuluki sebagai kota pelabuhan dan juga identik sebagai pusat perekonomian dan perdagangan, serta berfungsi sebagai keluar masuknya barang-barang kebutuhan ke daerah pedalaman terpencil melalui darat atau juga melalui sungai. Wilayah pedalaman dipercaya sebagai penghasil bahan-bahan pertanian. Contohnya adalah sayur mayur, buah-buahan, ternak, padi, tarum yang sangat dibutuhkan oleh dunia internasional. Nah, selanjutnya adalah masa kemunduran kerajaan Cirebon. Masa kemunduran kerajaan Islam Cirebon itu ditandai atau dimulai pada masa kepemimpinan Panembahan Ratu II, di mana pada saat itu terjadi tekanan dari Amangkurat I yang merupakan Raja Mataram. Amangkurat I menahan Panembahan Ratu II bersama dengan kedua putranya yakni Martawijaya dan juga Kartawijaya. Penahanan tersebut bahkan hingga Panembahan Ratu II itu wafat. Dengan bantuan Sultan Ageng Tritayasa, Martawijaya dan juga Kartawijaya berhasil kembali ke Cirebon untuk meneruskan tampuk kepemimpinan kerajaan Cirebon. Ketiga putra Panembahan Ratu II merasa berhak menggantikan kedudukan ayahnya. Oleh sebab itu, Sultan Banten mengeluarkan kebijakan dan juga atas persetujuan VOC. Dipecahkanlah Kesultanan Pakuwati menjadi 3 bagian, yakni Keraton Kasepuhan dikuasai oleh Pangeran Martawijaya, yang kedua Keraton Kanoman dikuasai oleh Pangeran Kertawijaya, dan ketiga Keraton Kacirebonan dikuasai oleh Pangeran Wangsakerta. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berpusat di Jawa Tengah bagian selatan. Pada awal berdirinya, wilayah Pajang yang sebelumnya terkait dengan Kerajaan Demak hanya meliputi sebagian Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan sejak kematian Sultan Trenggono, negeri-negeri yang dulu merupakan kekuasaan Demak melepaskan diri. Pada tahun 1568, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan Giri. Melalui pertemuan tersebut, terjadilah kesepakatan bahwa mereka mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-negeri Jawa Timur. Nah, sejarah berdirinya itu adalah Kesultanan Pajang merupakan kesultanan yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Kesultanan ini berpusat di Jawa Tengah bagian selatan sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak. Di akhir kekuasaan Kerajaan Demak, terdapat peperangan antara Arya Penangsang dengan Joko Tingkir yang merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Setelah Sultan Trenggono wafat, tahta Kerajaan Demak dipegang oleh Sunan Prawoto yang merupakan anak dari Sultan Trenggono. Namun, Sunan Prawoto tewas dibunuh oleh sepupunya sendiri yakni Arya Penangsang pada tahun 1549. Arya Penangsang juga berusaha untuk membunuh Joko Tingkir atau Raden Hadiwijaya yang merupakan Bupati Pajang. Namun usaha tersebut gagal. Sebaliknya, Raden Hadiwijaya beserta pengikutnya berhasil menaklukkan Arya Penangsang. Peristiwa tersebut menjadikan Hadiwijaya pewaris tahta Demak. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, ia memindahkan ibu kota Demak ke Pajang, sehingga Pajang menjadi kesultanan baru dan Demak menjadi daerah kabupaten di bawah Pajang. Selanjutnya adalah terdapat peninggalan dari Kerajaan Pajang. Yang pertama itu adalah Masjid Laweyan. Masjid Laweyan merupakan masjid yang menjadi contoh terjadinya akulturasi budaya antara budaya Hindu dengan Islam. Masjid ini terletak di Jalan Liris nomor 1 Belukan Pajang, Kecamatan Laweyan, Surakarta. Dahulu masjid ini awalnya merupakan pura agama Hindu dengan seorang biksu sebagai pemimpinnya. Akan tetapi dengan pendekatan yang damai dan seiring dengan banyaknya rakyat yang mulai memeluk agama Islam, bangunan tersebut diubah fungsinya menjadi masjid. Selanjutnya ada Kampung Batik Laweyan. Kampung ini terletak di Solo dan diperkirakan sudah ada
sejak masa kerajaan Mataram. Sejak masa kerajaan Pajang, mohon maaf. Selanjutnya adalah petilasan Keraton Pajang. Petilasan Keraton Pajang terletak di Dusun 1, Makam Haji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya adalah silsilah atau raja-raja yang pernah menguasai kerajaan Pajang. Nah, yang pertama itu ada Jaka Tingkir. Jaka Tingkir merupakan seorang menantu dari Raja Demak, yakni Sultan Trenggono. Ia berhasil mendirikan kerajaan Pajang yang merupakan terusan dari kerajaan Demak. Selanjutnya adalah Arya Pangiri. Arya Pangiri merupakan menantu dari Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ia berhasil menduduki tahta kerajaan setelah Jaka Tingkir wafat. Nah, yang ketiga adalah Pangeran Benawa. Pangeran Benawa merupakan anak dari Jaka Tingkir. Ia berhasil merebut tahta kerajaan Pajang dari Arya Pangiri dengan bantuan dari Sutawijaya. Nah, dan selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi sosial budaya pada masa kerajaan Pajang. Pada masa kepemimpinan Jaka Tingkir, ia mendukung berdirinya kampung kerajinan. Contohnya adalah Kampung Batik Laweyan, Kampung Mutihan, dan beberapa kampung kerajinan lain yang menjadikan Pajang menjadi kerajaan yang terkenal. Selain itu, terdapat juga akulturasi budaya antara budaya Hindu dan juga Islam. Contohnya adalah adanya Masjid Laweyan yang dibangun pada masa kepemimpinan Jaka Tingkir sekitar tahun 1568. Masjid ini awalnya merupakan pura agama Hindu dengan seorang biksu, akan tetapi dengan pendekatan yang damai dan seiring bertambahnya masyarakat yang mulai memeluk agama Islam, masjid pura tersebut diubah fungsinya menjadi masjid. Selanjutnya adalah politik. Kehidupan politik pada masa kerajaan Pajang. Semeninggal Sultan Trenggana, peran Wali Sanga perlahan memudar. Walaupun tidak lagi menggelar sidang secara aktif, masih terdapat wali yang berperan dalam pengambilan kebijakan politik Pajang. Contohnya adalah Sunan Giri yang bertindak sebagai pelantik Sunan Hadiwijaya sebagai raja. Dan juga Sunan Giri menjadi mediator pada pertemuan antara Sultan Hadiwijaya dengan para adipati Jawa Timur. Sunan Kalijaga juga memiliki peranan membantu Ki Ageng Pamanahan dalam sayembara menumpas Arya Penangsang. Dan juga ia meminta haknya atas tanah Mentawak atau tanah Mataram merupakan hadiah dari sayembara tersebut. Peran wali pada saat itu hanya sebatas individu, bukan dalam bentuk institusi kewalian sebagaimana yang terjadi pada masa Kesultanan Demak. Sultan Hadiwijaya lebih menggunakan jasa para Ki Ageng sebagai penasihat pemerintahannya. Ketika Sultan Hadiwijaya wafat, terjadi persaingan untuk memperebutkan kedudukan tersebut antara putra Sultan Hadiwijaya dengan menantu Sultan Hadiwijaya, yakni Pangeran Benawa dan juga Arya Pangiri. Pada tahun 1583, Arya Pangiri berhasil menduduki tahta tersebut berkat dukungan dari Panembahan Kudus. Pemerintahan Arya Pangiri sendiri hanya difokuskan pada upaya balas dendam terhadap kerajaan Mataram. Hal ini menjadikan Pangeran Benawa prihatin terhadap rakyat Pajang. Oleh sebab itu, bersekutulah Pangeran Benawa dengan Sutawijaya untuk merebut Pajang dan dimenangkan oleh Pangeran Benawa dan koalisinya yakni Sutawijaya. Pangeran Benawa pun menjadi raja ketiga kerajaan Pajang dan Arya Pangiri dikembalikan ke Demak. Selanjutnya adalah kondisi perekonomian atau ekonomi pada masa kerajaan Pajang. Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari pesisir utara Jawa atau pada masa itu merupakan wilayah Demak menuju ke pedalaman di daerah Pajang yang saat ini menjadi Surakarta. Wilayah yang sangat subur dan dapat ditemukannya sumber air menjadikan kerajaan Pajang atau menjadikan pertanian di daerah tersebut berkembang bahkan hingga maju. Hal ini menjadikan Pajang tampil sebagai lumbung padi di tanah Jawa. Dengan memanfaatkan aliran air Sungai Bengawan Solo, padi-padi yang dihasilkan dapat dipasarkan hingga ke penjuru daerah. Selanjutnya adalah masa kemunduran kerajaan Pajang.
Pada tahun 1587, Sutawijaya yang baru mendirikan kerajaan Mataram menjalin koalisi dengan Pangeran Benawa, di mana Pangeran Benawa menyerang Pajang dan ia berhasil menaklukkan kerajaan tersebut. Oleh sebab itu, Pangeran Benawa menjadi raja ketiga Pajang dan Arya Pangiri yang merupakan raja kedua dari kerajaan Pajang dikembalikan ke kampung halamannya, yakni Demak. Sepeninggal Pangeran Benawa, ia tidak meninggalkan putra mahkota, sehingga hal tersebut menjadikan Pajang menjadi bagian dari wilayah kerajaan Mataram di bawah kepemimpinan Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senopati. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram sendiri pusat pemerintahannya berada di Mentao, wilayah yang terletak di timur kota Yogyakarta dan selatan Bandar Udara Adi Sucipto saat ini. Lokasi keraton pada masa awal berlokasi di Banguntapan, lalu dipindahkan ke Kota Gede. Jadi, Kesultanan Mataram berdiri pada abad ke-16 Masehi dan dipimpin oleh dinasti keturunan dari Ki Ageng Sala dan Ki Ageng Pamanahan. Asal-usulnya adalah terdapat suatu kadipaten di bawah Kesultanan Pajang, berpusat di bumi Mentao, yang merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijaya kepada Ki Ageng Pamanahan atas jasanya. Selanjutnya adalah Ki Ageng Pamanahan wafat pada tahun 1575 dan menjadikan Sutawijaya diangkat menjadi Bupati Mataram dan memiliki keinginan untuk menjadi raja. Oleh sebab itu, ia mulai memperkuat sistem pertahanan dari Mataram. Hal tersebut diketahui oleh Sultan Hadiwijaya sehingga ia mengirim pasukan untuk menyerang Mataram. Peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan Sutawijaya. Setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya, terjadi perebutan tahta antara Pangeran Benawa dengan Arya Pangiri. Pangeran Benawa yang saat itu berkoalisi dengan Sutawijaya berniat untuk menyerang Arya Pangiri, dan hasil peperangan tersebut dimenangkan oleh Pangeran Benawa dan juga Sutawijaya. Hal ini menjadikan Pangeran Benawa menjadi raja ketiga dari kerajaan Pajang. Akan tetapi pada saat itu Pangeran Benawa tidak meninggalkan putra mahkota sehingga menjadikan Pajang bagian dari wilayah kerajaan Mataram yang di bawah kepemimpinan Sutawijaya yang bergelar sebagai Panembahan Senopati. Selanjutnya adalah bukti sejarah atau peninggalan dari kerajaan Mataram Islam. Yang pertama adalah Sastra Gending. Kitab Sastra Gending merupakan karya dari Sultan Agung yang dimana berisikan ajaran mengenai filsafat dan juga kebajikan pada berbagai aspek. Yang kedua adalah Masjid Gede Mataram Kota Gede. Masjid ini dibangun oleh Sutawijaya pada tahun 1587 dan hingga saat ini masjid ini masih berdiri kokoh dan memiliki fungsi yang sama sejak dahulu kala, yakni sebagai tempat ibadah umat Islam. Selanjutnya adalah Pasar Kota Gede. Pasar ini diyakini berdiri pada abad ke-16 dan termasuk pasar tertua di Yogyakarta. Pasar ini terletak di Jalan Mentao Raya, Kecamatan Kota Gede, Yogyakarta. Nah, yang selanjutnya adalah Kompleks Makam Kerajaan Imogiri. Kompleks Makam Kerajaan Imogiri merupakan kompleks pemakaman Raja Mataram beserta keluarganya. Kompleks pemakaman ini terletak di Desa Girirjo dan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya adalah silsilah kerajaan dari Kerajaan Mataram. Yang pertama dipimpin oleh Sutawijaya, selanjutnya dipimpin oleh Prabu Hanyokrowati, dan dilanjutkan oleh Adipati Martoputro, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Rangsang atau Sultan Agung, dan dilanjutkan oleh Amangkurat I, dan dilanjutkan oleh Amangkurat II, dan dilanjutkan oleh Amangkurat III. Setelah itu dilanjutkan oleh Pakubuwana I, selanjutnya dilanjutkan oleh Amangkurat IV, dan dilanjutkan oleh Pakubuwana II. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kondisi sosial budaya pada masa kerajaan Mataram Islam. Kebudayaan yang berkembang pada masa kerajaan Mataram antara lain adalah seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Selain itu, muncul kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha, dengan Islam. Contohnya adalah upacara grebek yang pada saat itu yang pada awalnya merupakan pemujaan roh nenek moyang pada zaman Majapahit.
pada masa Kerajaan Mataram Islam, upacara grebek dirayakan pada perayaan Hari Besar Islam. Contohnya adalah grebek Syawal dan juga grebek Maulud. Selanjutnya adalah kondisi politik pada masa Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, ia menerapkan politik ekspansi, sehingga pada saat itu bukan hanya Jawa saja yang ia ingin kuasai, akan tetapi wilayah Nusantara. Sultan Agung sendiri berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Kerajaan Mataram Islam mengalami masa kejayaan pada masa kepemimpinan Sultan Agung, di mana ia memiliki keinginan untuk mempersatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaan Mataram, dan juga ia memiliki keinginan untuk mengusir VOC dari Batavia. Sedangkan pada masa kepemimpinan Amangkurat I, sebaliknya, ia malah memilih untuk bersekutu dengan VOC. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Mataram Islam. Jika ditinjau berdasarkan letak geografis yang berada di pedalaman, wilayah Kerajaan Mataram Islam memiliki tanah yang subur. Hal tersebut menjadikan Kerajaan Mataram Islam sebagai daerah pertanian yang berkembang. Rakyat Mataram juga banyak yang melakukan aktivitas perdagangan laut. Nah, selanjutnya adalah masa kemunduran kerajaan. Masa kemunduran Kerajaan Mataram Islam dimulai saat wafatnya Sultan Agung, di mana terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Trunajaya pada masa pemerintahan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, ia digantikan oleh Amangkurat II yang sangat patuh kepada VOC. Sepeninggal Amangkurat II, tahta kerajaan diduduki oleh Amangkurat III yang dikenal berani menentang VOC. Akibatnya, VOC mengangkat Pakubuwana I sebagai Raja Mataram. Hal ini merupakan taktik dari VOC dengan melakukan politik adu domba. Hal tersebut menjadikan perpecahan internal Kerajaan Mataram Islam. Kekacauan tersebut dapat diselesaikan pada masa Pakubuwana III dengan melakukan pembagian wilayah Mataram menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Ngayogyakarta dan juga Kasunanan Surakarta pada tanggal 13 Februari 1755 melalui Perjanjian Giyanti.